Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Universitas Islam Negeri UIN Antasari Banjarmasin tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifullah SPD. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 1 Sungai Besar, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 batch 1 di Universitas Islam Negeri UIN Antasari Banjarmasin. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 18 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di sekolah saya, SDN 1 Sungai Besar, Kota Banjarbaru. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 4, pada bab 7, yaitu tentang beriman kepada Rasulullah. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, alhamdulillah. Hari ini Bapak mau nanya kehadirannya semuanya. Ada yang kada turun lah, ada yang turun. Siapa yang kada turun hari ini? Surya. Turun. Surya kah? Oh, Surya. Jadi satu orang aja yang hari ini yang sakit lah. Berarti sisanya turun semua, bentar lah. Oke. Nah, sebelum pembelajaran hari ini, Bapak ingin memberikan kesepakatan kelas dulu. Nah, memberikan kesepakatan kelas dulu, bentar lah. Nah, tapi sebelum kesepakatan kelas, kita memulai dengan berdoa dulu. Nah, di sini Bapak ingin meminta Hasan Nabil untuk memimpin baca doa. Silakan Hasan Nabil maju ke depan. Adab berdoa. Siap, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam bidina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, silakan Hasan Nabil. Terima kasih. Silakan duduk kembali ke tempatnya. Sebelum kita memulai pembelajaran yang sudah Bapak sebutkan tadi, kita bikin kesepakatan kelas dulu, bentar lah. Sebelum itu, Bapak pengen kalian waktu dalam pembelajaran tidak boleh berisik, tidak boleh keluar tanpa izin. Apalagi masuk ke dalam kelas harus mengucapkan salam. Jangan kena masuk langsung keluar masuk tanpa izin. Sedangkan bapak atau ibunya ada di depan. Nah, itu. Dan juga Bapak minta tidak ada yang keluar sebentar-sebentar, Pak cuci tangan, Pak cuci tangan. Nah, tuh. Itu sering gak ada tuh? Pak ke WC sebentar, dalam 5 menit ke WC lagi. Nah, tuh ke WC-nya lama benar. Nah, tuh. Selanjutnya apa pintar? Di dalam kelas kita itu ada yang namanya berbeda agama, ada beda suku. Nah, ada yang berbeda suku, ada beda agamanya. Kita tidak boleh memilih-milih teman. Kada boleh Kada boleh sambil menyambati kawan. Dan juga jangan juga nanti ada yang kawannya mungkin dalam pembelajaran yang lain kita belajar sama-sama dengan orang yang temannya yang berbeda agama. Nah, itu kalian kada boleh, ulun kada mau pas sekelompok dengan inya. Oke. Karena apa? Karena kita saling menghargai. Beda sukunya, beda agamanya, kita harus selalu berteman. Nah, itu. Oke, pintar. Hari ini sebelum kita melanjutkan pembelajaran materi
beriman kepada Rasul Allah. Nah, tapi sebelumnya Bapak ingin mengulang kembali. Masih ingat nggak pembelajaran yang kemarin tentang apa kita, Pintar? Tentang Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna yang kita pelajari kemarin itu artinya apa Asmaul Husna itu? Hah? Arti Asmaul Husna dulu apa, Pintar? Nama-nama yang baik atau nama indah. Siapa yang punya nama yang indah itu? Allah. Kemarin kita belajar ada 5 Asmaul Husna. Masih ingat apa saja? Oh, masih ingat. Yang pertama, Al-Malik artinya apa? Maharaja. Maharaja artinya Allah itu tidak ada yang bisa menyamai kekuasaannya Allah. Allah memaharajai. Oh, maharaja itu Allah. Yang kedua apa kemarin? Al-Ajiz. Al-Ajiz apa artinya, Pintar? Maha mulia. Allah itu maha mulia. Yang ketiga, Al-Quddus. Apa arti Al-Quddus? Maha suci. Kemarin Bapak menanyakan profesi apa yang berhubungan dengan Al-Quddus. Kemarin ada polisi, ada apa lagi? Petugas kebersihan, ada guru. Kemarin ada yang jawab polisi itu adalah mencerminkan Al-Quddus karena bisa membersihkan para penjahat. Nah, gitu. Kira-kira sesuai nggak? Masih kurang pas. Tapi yang paling pas ada Pintar apa? Al-Quddus adalah petugas kebersihan. Kenapa petugas kebersihan mencerminkan daripada Al-Quddus? Karena kenapa? Tugasnya adalah bersih. Nah, itu. Selanjutnya adalah apa? Oh, yang selanjutnya adalah Assalam. Apa arti Assalam? Maha sejahtera. Yang terakhir pelajaran yang kemarin adalah Al-Mu'min. Artinya apa? Maha memberi keamanan. Oke, nah itu. Nah, di sini kita akan melanjutkan dengan belajar tentang beriman kepada Rasul Allah. Nah, tujuannya apa, Pintar? Nah, tujuannya adalah kita itu bisa memahami siapa saja, apa saja keimanan dengan Rasul Allah dan siapa saja Rasul yang ada pada. Nah, itu Pintar. Nah, ada 25 Rasul yang wajib kita ketahui. Dan juga kita akan mengetahui sifat wajib bagi Rasul. Oke, selanjutnya kita mulai pembelajaran beriman kepada Rasul Allah. Sebelum melanjutkan beriman kepada Rasul Allah, apa arti daripada iman? Apa, Pintar? Iman? Iman itu apa, Pintar? Iman artinya percaya dan meyakini di dalam hati. Percaya dan Di dalam hati, meyakini di dalam hati. Hati. Yakin di dalam hati. Ya, betul kada? Oke, betul. Nah, apa itu iman? Nah, sekarang Bapak jelaskan dulu apa itu iman. Iman yaitu percaya dan meyakini sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, membenarkan dalam hati, dan mengamalkan dalam perbuatan sebagai muslim. Kita percaya kepada Allah, ajarannya. Nah, beriman kepada Rasul Allah. Yang pertama adalah beriman kepada Rasulullah, yang pertama adalah meyakini di dalam hati bahwa Nabi dan para Rasul itu adalah utusannya Allah. Meyakini bahwa tugas mereka itu diberikan oleh Allah untuk apa, Pintar? Menyampaikan wahyu kepada umatnya. Selanjutnya apa, Pintar? Apa itu iman? Bagaimana contohnya iman? Nah, contohnya iman kemarin masih ingat? Nah, contoh daripada iman, contohnya nih, Adit punya uang 10.000. Kata Adit sama Nabil, Bil, di dalam kantongku ini ada 10.000. Ada 10.000. Kata Nabil, oh iya, aku percaya. Nah, padahal Nabil ini kadang melihat apakah si Adit ini bohong atau betulan. Tapi
Nabil meyakini itu bahwa Adit punya uang 10.000. Nah, itu yang dinamakan dengan keyakinan atau meyakini atau beriman. Beriman atau percaya. Ya, berbeda dengan contohnya nih. Nah, jar si Adit bawa 10.000, ditaruh Adit nih, melihat Nabil nih, uangnya 10.000. Terus kata Adit apa? Bil, di dalam kantongku ada uang 10.000. Nah, tadi sudah Nabil lihat. Nah, itu termasuk iman lah kada. Karena sudah mengetahui. Nah, itu pintar. Nah, selanjutnya. Beriman kepada Rasul Allah, yaitu meyakini bahwa Rasul yang diutus Allah adalah utusannya yang dipilih dan diberi wahyu untuk menyampaikan petunjuk kepada umatnya. Jumlah nabi, nah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW seluruhnya kurang lebih sebanyak 124.000. Dan para rasul ada 312. Nah, pintar. Banyak nabi kalau. Tapi apa pintar perbedaan nabi dan rasul, tahulah. Perbedaannya apa? Nah, nabi diberikan wahyu oleh Allah kepada nabi tapi tidak ada untuk menyampaikan untuk dirinya aja wahyu tersebut. Nah, tapi rasul, kalau rasul ini pintar, diberikan wahyu oleh Allah tapi untuk menyampaikan kepada umatnya. Contohnya Rasulullah diwahyukan Allah dengan Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an tadi diapakan? Disampaikan oleh Nabi kepada umatnya. Nah, itu pintar. Nah, di dalam Al-Qur'an terdapat perintah, dapat larangan. Di sana juga dijelaskan bagaimana cara kita beribadah, bagaimana makanan yang halal, makanan yang haram. Nah, perintah kita untuk sholat, puasa, zakat, apalagi naik haji dan apa? Berzakat dan naik haji. Nah, tuh pintar. Nah, selanjutnya Nabi, nama-nama Nabi yang wajib kita ketahui. Nih, wajib kita ketahui ada 25. Yang pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi Idris. Yang pertama adalah Nabi Adam, yang kedua Nabi Idris, dan sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tuh. Selanjutnya, nah, dalil nakli iman kepada Rasul Allah. Dalilnya apa di dalam Al-Quran? Nah, sebagaimana di dalam surah Al-An'am dijelaskan bahwa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa munzirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Artinya apa? Dan kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, Rasulullah itu Rasul diutus oleh Allah untuk memperbaiki apa pintar? Akhlak manusia. Ya. Akhlak manusia ini sebelum adanya Rasul macam-macam kelakuannya, perbuatan yang kada baik. Nah, Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW diutus untuk memperbaiki akhlaknya. Nah, dari Nabi juga bagaimana tata cara kita minum, bagaimana cara kita makan, adalah makan sambil berjalan. Ini kebanyakan kita itu makan sambil berjalan, makan sate dari bawah sampai ke atas berjalan lah. Pernah lah kayak gitu? Pernah lah lihat orang seperti itu? Pernah. Makan pentol sambil berjalan, minum lah sambil berjalan aja. Ada yang sambil main bola, main minumnya. Pernah kayak itu? Nah, kalau pernah seperti itu, maka janganlah lagi makan, minum itu ada adabnya. Adab mau masuk ke WC harus pakai
kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Nah, itu ada adabnya. Sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya adalah Nabi Ulul Azmi. Siapa itu Nabi Ulul Azmi? Yang pertama, Bapak ingin menjelaskan dulu Ulul Azmi ini adalah artinya orang yang mempunyai keteguhan. Nah, keteguhan dan yang paling sabar. Nah, siapa mereka? Mereka adalah Nabi. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihis salam. Nabi Nuh alaihis salam. Pernah dengar cerita Nabi Nuh alaihis salam? Bagaimana ceritanya? Ceritanya bagaimana, pintar? Nabi Nuh alaihis salam pernah dengar Nabi yang membuat kapal di gunung? Pernah? Lalu kaumnya mengolok-oloknya. Mana ada orang kada beres benar yang membuat kapal di gunung. Seharusnya bikin kapal itu di mana, pintar? Di mana? Di laut, di pinggir pantai, di sungai, ya kada? Tapi ini Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal di gunung. Nah, lalu apa, pintar? Jadi sambatan orang, ini kenapa nih, Jar? Nabi Nuh, si Nuh ini aneh bikin kapal di gunung. Akhirnya apa, pintar? Allah menurunkan ajabnya apa? Hujan terus menerus. Akhirnya banjir. Nah, di situ siapa yang mengikuti Nabi Nuh alaihissalam, yang mengikuti ajarannya, maka dia selamat dan mengikut di kapal. Nah, anak dan istrinya Nabi Nuh tidak mau beriman kepada Nabi Nuh. Akhirnya apa, pintar? Celaka. Nah, itu Nabi Nuh diuji dengan kesabaran. Yang selanjutnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, pernah dengar cerita Nabi Ibrahim alaihissalam? Semasa mudanya Nabi Ibrahim alaihissalam ini menghancurkan patung-patung berhala. Berhala itu apa, pintar? Patung yang disembah oleh orang yang bukan beriman kepada Allah. Dihancurkanlah patung tersebut. Nah, selanjutnya apa? Nabi Ibrahim dibakar, ya kada? Tapi terbakar kada? Nah, kada. Karena apa? Karena bantuan Allah. Selanjutnya Nabi Musa alaihis salam. Nabi Musa alaihis salam. Pernah dengar cerita Nabi Musa alaihis salam? Yang mana Nabi Musa ini dilahirkan pada masa kekuasaan Raja Fir'aun. Raja Fir'aun ini terkenal dengan kekuatannya. Kada pernah sakit. Kalau kita pernah sakit kada? Oh, jangan sombong. Ulun nih Pak, kada pernah sakit, Jar. Nah, bila kada pernah sakit sama sekali mulai dari lahir sampai sekarang Pak Ulun kada pernah sakit. Nah, bila kada pernah sakit itu, pintar, nanti bisa sama kayak Fir'aun, kada pernah sakit. Nah, maka dengan itu dia mempunyai kekuatan, kada pernah sakit, maka dia merasa sebagai Tuhan, mengaku sebagai Tuhan. Siapa yang tidak mau menyembah dengan Fir'aun, maka dibunuhnya. Pernah Fir'aun bertemu dengan Nabi Musa dengan para penyihirnya. Nah, dikirimlah para penyihir Fir'aun dengan tali-tali yang berubah menjadi ular. Akhirnya apa, pintar? Dikeluarkanlah tongkat Nabi Musa, berubah menjadi ular. Nah, takutan benar tuh si Fir'aun melihatnya. Ular raksasanya Nabi Musa alaihissalam. Nah tuh. Selanjutnya adalah Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini dilahirkan tanpa ada seorang ayah. Nah, ibunya bernama Siti Maryam. Siti Maryam ini, nah nih, Siti Maryam tidak mempunyai seorang suami. Tapi apa, pintar? Ditiupkan oleh Jibril di ubun-ubun, maka jadilah hamillah dia. Lalu di apa, pintar? Dituduh orang Siti Maryam tadi adalah berbuat yang kada baik. Akhirnya apa? Lahirlah seorang anak tersebut. Dituduhlah Siti Maryam tadi berbuat yang kada baik. Tapi apa, pintar? Nabi Isa waktu lagi bayi berbicara bahwa menjelaskan bahwa Siti Maryam tidak mempunyai seorang
Suami menjelaskan itu. Nah, itu. Akhirnya apa? Nabi Isa ingin dibunuh, akhirnya diangkat oleh Allah ke langit. Nah, selanjutnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana nabi kita ini adalah nabi penutup segala rasul. Kada ada lagi sesudah Nabi Muhammad dilahirkan seorang nabi atau rasul, kada ada lagi. Kenapa? Karena nabi kita itu adalah khatamun nubuwah, penghabisan nabi. Nah, sampai-sampai di belikatnya nabi ini ada stempel kayak telur apa burung apa kayak itu. Nah, di belakang ada stempelnya, tulisannya khatamun nubuwah. Artinya apa? Nabi yang terakhir. Nah, sekarang bila ada yang masih mengaku sebagai nabi, berarti nabinya nabi apa pintar? Oh, nabi palsu. Mungkin kalian dewasa ada ketemu nabi. Nah, tuh jangan mau percaya. Ya. Nah, setelah nabi meninggal pun ada yang mengaku sebagai nabi, namanya Musailamah al-Kazzab. Nah, tuh mengaku sebagai nabi. Akhirnya apa? Diperangi oleh sahabat-sahabat nabi. Nah, itu pintar. Nah, selanjutnya kita melanjutkan dengan sifat wajib bagi Rasul-Rasul Allah. Para nabi dan rasul mempunyai sifat yang wajib ada pada dirinya. Yang pertama adalah siddiq, artinya benar atau jujur. Mustahil kizib. Nah, nabi kada pernah berbohong. Ada pernah berbohong nabi itu. Nah, mustahil dia berdusta. Kalaunya kita, Bang, seringlah berbohong. Sering gitu lah, pintarlah berbohong. Ada kadang-kadang pura-pura sakit, masuk ke UKS, kada belajar, sekalinya apa? Sekalinya tuh. Nah, selanjutnya apa pintar? Nabi itu mempunyai sifat yang bernama siddiq, artinya benar. Mustahil kizib yang kedua adalah tablik, menyampaikan. Mustahil kitman. Nabi itu menyampaikan seluruh wahyu yang diberikan oleh Allah kepada mereka dan disebarkan kepada umatnya. Yang ketiga adalah amanah. Nabi ini dapat dipercaya. Mustahil khianat. Ini pernahlah kalian pintar berjanji dengan kawan kenalah bila ika mau menggani aku beri kena 2000. Tapi akhirnya apa? Sudah digani, kada diberi. Pernahlah berkhianat seperti itu. Itu namanya berkhianat. Berjanji tapi kada ditepati. Pernah kada berjanji kada ditepati? Pernah. Nah, kalaunya pernah, maka jangan diulangi lagi. Pengen gak seperti Rasulullah? Pengen. Nah, sifat ini maka kalian bisa ikuti pada kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah patonah. Nabi itu orangnya cerdas, cerdik, pinter. Nah, tuh. Pinter Nabi itu orangnya. Nah, mudah-mudahan kita bisa mempelajari apa yang sudah diajarkan Rasulullah. Oke, selanjutnya. Tadi Bapak sudah jelaskan tentang beriman kepada Rasul Allah. Nah, sekarang Bapak mau menanya, pertanyaannya adalah siapa saja nabi yang termasuk ulul azmi? Ada yang bisa? Ayo pintar, yang termasuk ulul azmi siapa? Siapa pintar? Nabi Nuh, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wassalam. wasallam. Oke, terima kasih. Betul kada? Betul. Oke, beri tepuk tangan dulu pintar buat teman kita. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah berapa jumlah nabi yang wajib kita ketahui yang ke tangan? Oke, Akinta. 25. Ada berapa? 25. Ada 25 nabi yang wajib Kita kita ketahui. Mulai dari Nabi Adam sampai nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Nah, tuh. Oke. Nah, selanjutnya adalah Bapak akan membagikan kelompok yang mana nanti pintar kalian berkelompok nih sudah Bapak sebutkan kelompoknya lah. Bapak sebutkan dari sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke, pintar. Di papan tulis ini Bapak sudah tempelkan di sini ada 4 sifat wajib bagi Rasul. Nah, berhubung di sini ada 6 kelompok, Bapak bagikan, Bapak tuliskan ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan hari ini Bapak pengen memberikan tugas kelompok buat kalian, yaitu apa, pintar? Bapak ingin kalian mendiskusikan sifat wajib bagi Rasul ini. Bapak minta contoh sifat yang berhubungan dengan sifat Nabi yang 4 ini adalah yang mana bisa berhubungan pada kehidupan sehari-hari. Contohnya Siddiq. Nah, Siddiq ini dalam kehidupan sehari-hari itu apa contoh dalam kehidupan sehari-hari, pintar? Contohnya adalah jujur dalam perkataan, dalam perbuatan. Paham kan? Paham. Oke, nah sekarang Bapak akan membagikan kalian kertas yang dimana di dalam kertas ini ada beberapa contoh daripada sifat wajib bagi Nabi. Bapak minta kalian menuliskan yang cocok untuk Siddiq apa, pintar? Nah, contohnya seperti apa? Kalian bisa memilihnya dan menulis di dalam kertas. Oke, Bapak bagikan. Oke. Ambil. Oke, sekarang kalian diskusikan sifat yang mencerminkan sifat Nabi yang 4 ini. Dari ada yang Siddiq, amanah, fatonah, tablik. Kalian bikin. Sudah selesai diskusinya? Kalau sudah selesai diskusinya, Bapak minta kelompok 1 tempelkan sifat yang tempelkan sifat yang mencerminkan sifat Siddiq, amanah, fatonah, tablik. Nah, kelompok 1 silahkan tempelkan hasil diskusi kalian. Kelompok 1? Ya, kumpul. Oke. Mana sini? Oke. Kelompok 2 sudah selesai? Oke, kelompok 2 kumpulkan. Barang. Sini. Ya. Oke, kelompok 3, kelompok 4 bisa tempelkan. Kelompok 3 dan 4 kumpulkan.
5 dan 6 bisa kumpulkan, bisa tempel. Oke, pintar. Nah, ini hasil diskusi dari kalian. Yang pertama nih kelompok 1 nih. Kelompok 1 sifat atau kayak dalam kehidupan sehari-hari, contoh di dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan siddiq. Ini kelompok 1 Bapak bacakan. Selalu berperilaku jujur dalam setiap situasi, termasuk saat melaporkan hasil kerja. Nah, di sini betul apa salah nih? Selalu berperilaku jujur dalam setiap situasi. Nah, jujur termasuk dalam siddiq. Artinya siddiqnya artinya benar, berbuat kebenaran tuh. Selanjutnya amanah. Amanah, kelompok 1 menjaga informasi pribadi atau rahasia orang lain dengan baik, membocorkannya kepada pihak yang tidak berhak. Nah, nih amanah. Kalian nih diberi amanah rahasia kepada kalian oleh teman kalian, kalian harus apa? Disebarkan apa disimpan sendiri? Disimpan sendiri. Ya, nah sekarang tuh banyak rahasia kawan dibocorkan. Nah, itu tidak amanah. Yang selanjutnya adalah fatona. Menyampaikan ide dan pendapat dengan jelas dan efektif serta mampu mendengarkan memahami orang lain. Nah, ini fatone termasuk cerdik, bisa menyampaikan ide dan pendapat dengan jelas. Selanjutnya, tablik. Menyampaikan pesan atau informasi dengan cara yang mudah dipahami oleh orang lain tanpa menggunakan bahasa yang rumit. Nah, nih. Nah, ini adalah contoh daripada kegiatan di sehari-hari yang berhubungan dengan sifat wajib bagi Nabi. Oke. Dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Bapak lihat semuanya sesuai dengan kriteria yang sudah disebutkan. Oke. Nah, sekarang kita ucapkan aplaus kepada kalian semua. Oke. Tepuk tangan. Sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran hari ini, pintar, apa yang kita dapat hari ini? Ada apa yang didapat hari ini? Ilmu. Ilmunya tentang apa tadi? Beriman kepada Nabi dan Rasul. Berapa jumlah Nabi dan Rasul tadi? Ada 25 yang wajib kita ketahui. Nah, itu. Dan Nabi juga mempunyai berapa sifat yang wajib ada pada Nabi dan Rasul? Ada 4. Yang pertama, siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Oke, pintar. Kesimpulannya adalah hari ini yaitu beriman kepada Rasulullah mencakup kepercayaan bahwa setiap Rasul itu memiliki sifat-sifat wajib yang ada pada diri mereka. Dan mereka menyampaikan wahyu Allah. Dan lagi juga pintar. Nabi dan Rasul diutus untuk menyampaikan wahyu untuk apa? Memberikan apa pintar? Memberikan contoh yang baik. Nah, Nabi dan Rasul itu diutus untuk memperbaiki agama umatnya. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang memperbaiki akhlak-akhlak para umatnya. Oke. Jangan lupa untuk pembelajaran berikutnya. Pembelajaran berikutnya yaitu nanti adalah kita materinya adalah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Nah, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita ucapkan bersama Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.